Selamat siang Pak Dani. Oh iya, selamat siang Bu Nita. Silakan duduk. Yes. Bagaimana kabarnya Bu Nita? Alhamdulillah hari ini baik. Anak-anak bagaimana di kelas? Anak-anak tadi hari ini masuk, ada yang tidak masuk satu karena memang dari hari Jumat itu sakit dan karena supaya anak-anak itu merasa orang tuanya jangan masuk dulu nanti takut tertular temannya, jadi ya biar sembuh dulu lah, biar di rumah saya gitu. Tidak ada kejadian yang luar biasa atau biasa saja? Hari ini aman. Aman. Ya. Ya Bu Nita, apa yang akan kita bicarakan hari ini? Ini saya tuh kan baru mengajar di kelas 4 ini baru 2 semester. Jadi mungkin saya itu kepingin murid saya itu bisa menghasilkan produk. Ya. Kemudian selain itu mungkin ada yang akan kita diskusikan mungkin selain itu. Setelah saya observasi beberapa bulan ini ya, sekitar 2 bulan itu saya coba sih murid saya. Tapi mereka itu belum bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan petunjuk dan arahan yang saya berikan. Jadi sepertinya murid saya itu kesulitan. Jadi mereka belum bisa membedakan antara poster, kemudian infografis, gambar, booklet, kemudian peta konsep. Mereka itu belum bisa. Kalau produk sendiri yang ada di bayangannya Bu Nita itu seperti apa produk contohnya mungkin? Ya, produk yang saya bayangkan itu ketika kita menerapkan model pembelajaran, misalnya pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti itu anak-anak menghasilkan produk dari pembelajaran. Jadi produk yang dari pembelajaran, bukan sekedar kita langsung menggambar, bukan seperti itu. Jadi produknya dihasilkan dari kita belajar, nanti anak-anak itu akan presentasi dan menghasilkan karya berupa produk itu yang saya sebutkan tadi. Tapi murid saya ternyata belum bisa, karena hanya saya berikan video tutorial membuat, kemudian video hasil jadinya, hanya bentuk video. Iya. Berarti yang kita bicarakan hari ini adalah Bu Nita sendiri itu sekarang merasa kesulitan karena anak-anak itu susah untuk menghasilkan produk pembelajaran. Oke. Berarti idealnya kalau menurut Bu Nita di anak-anaknya Bu Nita itu harusnya seperti apa? Jadi ketika saya sudah di kelas menerapkan model pembelajaran, ada LKPD, murid menghasilkan produknya dari hasil diskusi dan dari hasil mengerjakan, kemudian selesai nanti dimasukkan ke dalam artefak seperti itu, namanya portofolio anak-anak. Jadi mereka punya hasil setiap tugas yang ada yang diberikan begitu. Berarti goalnya itu menurut Bu Nita adalah anak-anak itu mampu menghasilkan produk-produk pembelajaran yang nantinya bisa dijadikan dokumen untuk portofolio ya Bu ya? Iya. Oke, kalau menurut Bu Nita idealnya seperti itu, kira-kira saat ini kondisi siswa atau muridnya Bu Nita itu kalau misalkan diibaratkan kita pakai skala 1 sampai 10 ada di posisi berapa Bu kira-kira untuk saat ini? Karena saya itu juga tidak tegaan ya rasanya. Apa ya kira-kira ya 6 lah. 6. Iya. Kenapa kok 6? Karena ya ada murid mungkin dari 22 siswa saya itu ada sekitar 4 anak dia bisa menghasilkan karya yang saya harapkan. Tapi sisanya itu tidak bisa. Iya, makanya Bu Nita menempatkan sekarang murid di kelasnya Bu Nita itu ada di posisi 6. Kalau harapannya Bu Nita sendiri nanti mungkin setelah nanti kita bicara tentang apa yang akan dilakukan, harapannya Bu Nita ke depan muridnya Bu Nita itu ada di posisi berapa kalau kita tetap pakai skala sampai 10 ini? Ya paling enggak minimal 8 lah, kalau bisa sampai maksimal
ya mungkin 8,5 karena dilihat dari inputnya siswa ya. Jadi kan input dan output itu tidak bisa kita sampai meningkatkan sampai signifikan sekali kan, tidak mungkin ya. Berarti kalau di saat ini di kelas itu ada berapa anak yang mungkin sesuai harapannya Bu Nita dalam menghasilkan produk pembelajaran? Ini masih terdapat, kemarin saya coba itu masih ada 5 anak. Sekitar 5 dari 22 ya? Iya, jadi masih sedikit sekali lah. Karena mereka belum terbiasa dengan membuat produk. Kemudian berdasarkan analisis yang saya lakukan, jadi kenapa kok saya memiliki harapan seperti itu ya Pak? Pada materi IPAS itu kan materinya hampir sama dengan kelas 6. Bahkan saya rasa lebih berat sekarang. Ada seperti monogami, perkawinan bastar, penyerbukan bastar, kemudian ada yang silang, ada yang generatif, ada yang vegetatif, ada macam-macam. Oh, itu di kelas 4 sudah ada ya Bu ya? Iya, di kelas 4 sudah ada. Jadi sepertinya materinya juga berat. Kemudian murid-murid saya itu juga saya coba membuat produk. Itu hanya beberapa siswa tadi yang bisa. Kemudian saya juga belum mengetahui dengan pasti siswa saya itu potensinya di mana. Karena kan masih beberapa bulan, jadi saya belum mengetahui secara detail lah. Berarti ini proses menyelami ya Bu Nita ya, menyelami anak-anak bagaimana ya. Oke, Bu Nita, itu tadi kondisi-kondisi yang ada di kelasnya Bu Nita untuk saat ini. Kira-kira dari kondisi-kondisi yang saat ini seperti itu, ada tidak usaha Bu Nita ke depan itu seperti apa? Kalau mungkin ada, Pak saya punya bayangan, rencananya saya nanti akan melakukan ini untuk meningkatkan kemampuan siswa saya dalam membuat produk pembelajaran. Kira-kira usahanya seperti apa? Mungkin yang pertama karena tadi sudah menggunakan model pembelajaran, saya tetap menggunakan model pembelajaran. Saya coba lagi model pembelajaran berbasis proyek atau yang model pembelajaran yang ada percobaannya, inquiry. Jadi anak-anak itu nanti saya akan menerapkan model pembelajaran, tentunya ada medianya. Medianya itu kan karena siswa saya tadi kalau hanya melihat saja video itu dia belum paham, saya akan coba dengan yang konkret. Jadi sudah ada bentuknya. Jadi nanti di videonya itu hanya proses, tapi bentuknya jadi sudah ada. Jadi anak-anak benar-benar melihat, oh ini toh bentuknya seperti itu. Kemudian saya juga akan melakukan namanya, kalau di kurikulum Merdeka sekarang kan ada asesmen diagnostik. Oh iya, betul. Nah, asesmen itu ya kemarin sudah sih di awal-awal pembelajaran, tapi kan itu untuk mengetahui secara umum. Jadi mungkin akan saya berikan lagi secara detail khusus untuk mata pelajaran tertentu yang ingin saya tingkatkan tadi. Kemudian kan sekarang di penilaian kurikulum 2013 itu ada asesmen AS for of learning. Jadi kan sama penilaian formatif. Jadi nanti saya akan meningkatkan anak di prosesnya. Jadi di asesmennya formatifnya. Sehingga saya harapkan nanti anak-anak itu berproses dengan baik, tentunya nanti hasilnya itu baik. Seperti itu. Berarti kalau saya menangkap dari apa yang Bu Nita sampaikan tadi, Bu Nita akan mencoba menggunakan model pembelajaran, salah satunya ada PBL ya tadi. Kemudian akan mencoba untuk melakukan asesmen awal ya. Mungkin kalau kemarin sudah asesmen diagnostik, tapi secara umum ke depan Bu Nita akan melakukan yang namanya asesmen mungkin permuatan ya Bu ya, permuatan pembelajaran untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak. Dari model dan tadi asesmen, mungkin ada usaha-usaha lain selain itu mungkin yang mungkin ada di bayangannya Bu Nita untuk peningkatan dari produk pembelajarannya anak-anak mungkin. Oh ya, kemarin saya juga coba mensosialisasikan kepada wali murid, dan saya bekerja sama dengan guru kelas 4. Kebetulan kan kita ada 2 rombel, jadi 4A sama 4B, saya di 4B. Jadi saya akan bekerja sama dengan guru 4A, kita memanggil wali murid, kita sosialisasikan program kita kepada wali murid
Nah, yang terutama kalau sekarang itu di kelas 4 kan ada P5. Jadi kita nanti misalnya di prosesnya belum tercover, kita pakai T5-nya, kita tingkatkan di P5-nya. Jadi anak-anak benar-benar praktek, ada progresnya. Kemudian ada kita sudah misalnya kita memilih kebinekaan global, misalnya seperti itu. Ada temanya kan ya. Kita membuat program rencana dalam 1 semester, misalnya seperti itu. Nanti wali murid dikasih tahu di semester ini kita akan belajar ini, tolong nanti dibantu siswanya ini, peralatannya seperti ini. Kemudian kita selalu berkomunikasi melalui WhatsApp dengan wali murid, ada grupnya. Jadi kita selalu setiap hari itu ada informasi yang kita sampaikan, dan misalnya ada keluhan wali murid itu juga disampaikan kepada saya. Jadi mungkin itu akan menunjang keberhasilan saya. Dalam model pembelajaran yang nanti akan mungkin Bu Nita lakukan, kira-kira itu butuh item-item enggak? Maksudnya mungkin butuh apa mungkin untuk dalam praktek pembelajaran itu? Pastinya butuh sih sarana prasarana ya, Pak. Jadi misalnya saya menggunakan model proyek. Nah, kemudian di materi IPAS tentang perkembangbiakan. Itu nanti misalnya siswa per siswa itu nanti membawa kertas A3. Jadi mereka akan berproses untuk laporannya jadi di kertas A3. Jadi saya bagi di kelompok itu, misalnya ada satu kelompok itu 4-5 anak. Nanti produk yang dihasilkan, meskipun mereka dalam kelompok, tapi mereka menghasilkan produk secara individu. Jadi kelompoknya benar-benar aktif, materinya sama, tapi anak-anak menghasilkan, misalnya ada yang puisi, ada yang cerita kemarin sudah saya coba cerita fotosintesis, ada yang bisa, kemudian puisi, kemudian poster, infografis, gambar. Jadi mereka memilih sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Jadi enak ya. Iya, menarik sekali ya. Jadi meskipun belajarnya secara kelompok, tapi produknya secara individu. Ini mungkin ya itu akhirnya anak-anak sedikit ini ya, mungkin mau tidak mau mereka itu harus aktif dalam kelompok, karena tidak ada mungkin nanti anak yang menggantungkan ke temannya, dia misalkan hanya bertopang dagu menunggu dari temannya yang mungkin paling pintar di kelompok itu. Ya ini menarik sekali kalau menurut saya. Terus kalau dari usaha-usaha yang tadi direncanakan oleh Bu Nita, kira-kira Bu Nita butuh berapa lama untuk menyiapkan itu semua? Biasanya kalau misalnya mau membuat proyek agak berat, itu saya butuh waktu sekitar 2 hari atau 3 hari. Tapi saya kan ada progres, jadi saya mungkin membuat pembelajaran yang berbeda. Jadi setiap hari Minggu, ini saya adaptasi dari teman saya. Saya membuat jurnal pembelajaran dalam 1 minggu. Jadi selama 1 minggu, kan karena kita adaptasi dari pandemi kemarin. Selama 1 minggu itu misalnya hari Senin itu harus ngapain, materinya apa, dibawa apa. Jadi sudah diketahui wali murid sebelum hari itu. Berarti sudah direncanakan 1 minggu ini kegiatannya apa ya? Kebetulan ini sudah saya coba 2 minggu, lumayan. Berarti orang tua juga bisa apa ya? Bisa care dengan pendidikan anaknya, karena 1 minggu itu sudah direncanakan bahwa seminggu ini tadi orang tua juga bisa prepare apa yang harus disiapkan ya, Bu? Iya, gitu. Betul. Kemudian wali murid juga minim bertanya. Dia misalnya bertanya, itu kan sudah saya share. Tolong dibaca lagi di di jurnal yang sudah saya share di hari Minggu kemarin, misalnya seperti itu. Jadi mereka lebih aware lah. Ini menarik sekali ya. Jadi orang tua itu juga memiliki tanggung jawab untuk pendidikan anaknya. Kan ini kalau di masa-masa sekarang ini kan yang dominan itu mungkin orang tua yang tidak terlalu care dengan anaknya atau aware dengan anaknya. Tapi dengan Bu Nita seperti ini menarik sekali itu. Jadi orang tua bisa aware, oh anak saya seminggu ke depan akan melakukan apa ya, oh apa yang perlu saya siapkan ya, itu menarik sekali. Nah, dalam menyiapkan itu semua, kira-kira Bu Nita butuh bantuan teman atau bagaimana, Bu? Kalau menyiapkan sih di jurnal itu kan kita sendiri. Tapi kalau untuk alat-alat itu saya biasanya bekerja sama dengan wali murid. Jadi Bu, dalam 1 semester itu saya butuh alat ini.
kemudian kalau harian seperti ini nanti tolong dibantu disosialisasikan kepada teman-temannya wali murid yang lain. Iya. Seperti itu. Jadi saya dibantu sekali oleh namanya paguyuban. Oke. Selama kita sharing atau mengobrol dari awal tadi, kira-kira yang didapatkan Bu Nita apa dari sesi ngobrol-ngobrol kita untuk saat ini? Saya merasa senang sekali ya, karena ketika mengobrol itu jadi saya memiliki ide lain untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kemudian saya juga mengingatkan saya lagi bahwa saya pernah melakukan inovasi pembelajaran, bahkan sampai ada haki. Kemudian saya punya karya ilmiah yang sudah terupload di jurnal. Itu kan juga karena saya mengerjakannya dengan siswa saya. Berarti kan saya harus berusaha lagi untuk menertibkan diri saya lah rasanya. Seperti itu. Kalau perasaannya sendiri, perasaan Bu Nita setelah ngobrolnya tadi kan selain merasa saya ternyata sebenarnya punya kelebihan yang mungkin yang bisa saya maksimalkan, itu perasaannya apa kira-kira? Ya, saya merasa lebih percaya diri untuk mengembangkan lebih banyak lagi potensi yang saya miliki. Kan dulu saya misalnya berbicara di depan kelas itu seperti malu seperti itu. Kemudian menjelaskan ke anak-anak itu terlalu cepat. Jadi dengan seperti ini kan kita ngobrol itu bahwa kita berbicara itu harus pelan kepada siswa, bahkan supaya semua itu terdengar jelas. Jadi termasuk juga mengasah kemampuan kita untuk jadi lebih baik sih. Ya, mudah-mudahan ya Bu Nita. Kalau harapan Bu Nita sendiri dengan usaha yang tadi akan dilakukan ke depan, kira-kira apa? Harapan saya, siswa saya itu kalau motivasinya sih sudah meningkat ini ya, sudah lumayan. Kemudian progresnya anak-anak itu karena belum mengerti jadi mengerjakannya lama. Jadi saya harap di masa mendatang siswa saya itu bekerja sesuai dengan skema waktu yang ditentukan. Jadi dia sudah bisa mengelola dirinya dalam mengatur waktu untuk mengerjakan. Berarti tidak hanya produk tapi ketepatan waktu itu juga menjadi faktor penting dalam apa yang mereka kerjakan ya. Seandainya tadi usaha-usaha yang sudah direncanakan itu nanti berhasil, kira-kira rencana berikutnya yang akan dilakukan Bu Nita apa? Dari rencana-rencana yang tadi menggunakan model pembelajaran itu tadi apa? Saya rasa saya ingin meningkatkan murid saya nilainya secara akademis ya, kognitif itu meningkat, rata-ratanya meningkat, bukan hanya 5 anak tadi, seluruh kelas sih. Jadi dengan berproses yang baik, kemudian anak-anak itu melakukan dengan senang, itu saya harapkan nilainya naik. Selain itu, saya pasti mengatakan kepada anak-anak dan wali murid, tolong nanti misalnya pulang ditanya anaknya, jadi anak-anak itu pulang dia bisa bercerita. Hari ini misalnya saya ditanya Bu Nita, tadi kamu belajar apa? Tadi saya belajar itu, perkembangbiakan tumbuhan. Saya bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan ini. Jadi hari ini pulang mereka bawa sesuatu yang bisa dibawa pulang dan diceritakan, gitu aja. Menarik lagi ya obrolan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dari obrolan ini membawa manfaat untuk kita semua, baik saya maupun Bu Nita. Kalau selama obrolan kita ini mungkin ada bahasa atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bu Nita, saya mohon maaf ya. Mungkin untuk obrolan kita hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita. Monggo.